Ada seorang pria. Pria ini tuh sedang berlayar dengan menggunakan perahu kecil di tengah lautan. Awalnya dia berlayar itu lautnya tuh tampak tenang, damai-damai aja, nggak ada masalah. Tapi entah kenapa tiba-tiba badai itu datang tanpa peringatan apapun. Jadi angin kencang itu menghantam perahunya yang kecil itu. Ombak besar juga menggoncang dan langit pun menjadi gelap tiba-tiba. Tentunya pria ini sangat bingung dan pastinya sangat ketakutan. Pria tersebut merasa kehilangan arah, aku harus gimana dengan keadaan seperti itu. Gak ada tanda daratan telah dekat, itu gak ada. Gak ada bintang yang bisa dijadikan petunjuk arah juga gak ada. Tapi ketika pria ini melihat di kejauhan, ada samar-samar, ada sebuah cahaya yang mulai terlihat. Dan itu ternyata adalah cahaya dari lampu mercusuar. Walaupun sangat jauh ketika dia melihat, tapi cahaya itu memberi dia sebuah harapan. Lampu itu adalah penuntun yang menunjukkan bahwa nanti di sananya itu ada daratan. Ada tempat yang aman dan ada jalan keluar dari badai yang akan dihadapinya. Lalu pria tersebut mulai mengarahkan perahunya yang kecil itu ke arah cahaya tersebut. Meskipun badai itu belum berhenti. Dan dalam kondisi seperti itu, perahu pun masih goyah. Ombak pun terus datang. Tapi cahaya dari mercusuar menjadi panduan yang menguatkan dan memberinya harapan bahwa ia nanti akan selamat. Bapak Ibu Saudara, kisah tadi itu setidaknya bisa memberikan kita sebuah gambaran mengenai sebuah situasi yang sedang dialami oleh Daud. Ketika menulis Mazmur ini, kemungkinan besar Daud itu sedang berada ketika dirinya sedang berada jauh dari Yerusalem. Karena karena dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya yaitu Absalom. Daud sedang berlari dari kejaran Absalom itu. Dan pada saat itu Daud melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Gunung Hermon. Jadi artinya itu dia berlari sangat jauh. Sehingga tema yang terasa dalam pasal 42 sampai 43 adalah kering. Kalau kemarin Rabu minggu lalu sudah dijelaskan 42-43 itu ada hubungannya dan itu digambarkan dengan keadaan yang kering. Dengan gambaran seekor rusa yang merindukan air. Ada di pasal 42 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, di tengah ketakutan dan kesendiriannya, dalam pelariannya, hal terbesar yang dirindukan oleh Daud adalah dekat dengan Tuhan. Dia sangat rindu saat dirinya bisa leluasa datang ke bait Allah, bersekutu dengan Allah. Daud sangat merindukan itu di tengah situasinya yang tidak oke. Jika boleh jujur Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini berbanding terbalik dengan yang biasa kita lakukan? Semakin mengalami kesulitan, justru biasanya kita semakin menjauh dari Tuhan. Menjauhkan diri dari berbagai persekutuan yang ada, karena ngerasa aku loh wis akeh masalah, datang ke gereja bersekutu mikir lagi tambah sumpek. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tapi herannya kenapa? Kenapa Daud bisa mengalami perasaan rindu dengan Allah di tengah situasi yang tidak menyenangkan itu? Siapa Allah bagi Daud sehingga dalam keadaan sulit dia sangat merindukan Allah itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara, bagi Daud Allah itu adalah terang dan kebenaran.
Pemahaman Daud tentang Allah adalah terang dan kebenaran sesungguhnya itu bukanlah suatu pemahaman yang telah lama dimiliki oleh Daud. Ketika Daud diperhadapkan dengan sebuah kesulitan yang luar biasa, di mana anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri itu memberontak melawan dia. Itu sampai membuat dia harus pergi melarikan diri jauh dari Yerusalem. Daud juga mengalami sebuah struggle ketika melewati masa-masa yang sulit itu. Dan perhatikan di dalam ayat yang pertama, Daud dalam doanya, dia itu meminta keadilan, dia meminta pembelaan dan pembebasan dari Allah. Dan permohonan ini dipanjatkan oleh Daud karena bagi dia Allah itu adalah tempat pengungsian. Dan kata pengungsian dalam bahasa aslinya memiliki arti benteng, tempat perlindungan. Artinya dalam pemahaman Daud itu hanya di dalam Allah itu ada keselamatan dan perlindungan. Gak ada yang lain. Cuman dia hanya mikirin satu, Allah. Dia gak ada istilahnya ke orang Jawa, nyager ke orang lain. Gantung ke, apa aku hubungi ini ya, apa aku hubungin situ ya. Enggak, dia hanya mikirin satu, Allah tempat perlindungannya. Itulah sebabnya di tengah situasi sulit tersebut Daud bisa berseru, memohon agar Tuhan itu segera menolongnya. Karena memang hanya di dalam Dia ada keselamatan dan perlindungan. Namun di saat yang bersamaan ketika Daud menaikkan doa agar Allah segera menolongnya, realita yang terjadi adalah keadaannya itu gak berubah Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sudah berseru seperti itu sama Allah, mau nangis seharian, keadaan realitanya gak berubah. Daud tetap berada dalam situasi yang terjepit, itu realitanya. Sehingga dalam doa itu dia bertanya sama Allah, kenapa engkau membuang aku? Kenapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Dan meski demikian, Daud tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia tidak terus-menerus bertanya, kenapa Tuhan, kenapa? Dalam keterbatasan Daud untuk memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Justru di saat itulah Bapak Ibu Saudara, Daud itu memiliki pemahaman yang baru tentang Allah. Dalam keadaan di mana Allah terasa diam bagi Daud, justru di saat itulah Allah itu hadir memberikan pemahaman baru kepada Daud. Pemahaman baru apa yang dimiliki oleh Daud. Pemahaman bahwa Allah itu adalah terang dan kebenaran bagi dia. Walaupun keadaan tidak berubah, situasi tetap seperti itu. Tapi pemahaman Daud tentang Allah itu yang berubah. Bahwa Allah itu adalah terang dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Daud mengenai Allah sebagai terang dan kebenaran ingin menunjukkan bahwa pada momen kegelapan spiritual yang dialaminya, di mana Allah rasanya diem, Allah rasanya tidak ada dalam kehidupan dia, seakan-akan kok Allah nggak nolong. Pada momen itulah Daud menyadari bahwa Allah itu merupakan pribadi yang paling dibutuhkan olehnya. Bagi Daud, situasi buruk bisa saja tetap terjadi. Tapi asalkan Allah tetap ada bersama dengan dia, berada di sisinya, maka ratap dan tangis itu akan berubah menjadi sukacita, menjadi kegembiraan dan rasa syukur bagi Daud. Daud yang tadinya meratapi hidupnya yang malang itu, kini berubah menjadi bersukacita, menjadi bisa menaikkan syukur kepada Allah yang ditandai dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai terang dan kebenaran bagi Daud itu bukan hanya memberikan sukacita, tetapi itu juga memberikan Daud sebuah harapan.
harapan bahwa Allah itu akan menuntun dia. Allah itu nantinya pasti akan menolong dia. Allah tidak akan pernah meninggalkan Daud. Dan Allah akan menuntun dia untuk dapat kembali lagi ke bait suci, di mana dia mengalami Allah yang menjadi sukacita terbesar dalam kehidupannya. Sehingga dalam ayat yang kelima, untuk ketiga kalinya, pemazmur mengungkapkan harapannya bahwa ia akan tetap beribadah di tempat kudus, yaitu di Yerusalem. Mungkin waktu penggenapannya bukan saat itu juga, atau seketika itu juga dia bisa seperti itu. Tapi di waktu itu pun Daud tetap berdoa kepada Allah. Daud meyakini bahwa suatu hari nanti Allah akan membawa dia untuk mengalami sukacita yang jauh lebih besar dari yang sekarang dialaminya, yaitu berada dalam bait suci. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah terasa diam dan atau seolah-olah Allah itu tidak hadir dalam hidup kita, kita seringkali itu menjadi sebuah momen yang penuh pergumulan. Kita akan menjadi bingung ketika Allah bagi kita seakan-akan kok Allah diam. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa justru pada momen tersebut sebenarnya tangan Allah sedang bekerja secara mendalam dan seringkali tidak terlihat oleh kita. Bagi Daud, tangan Allah itu bekerja memberikan dia pemahaman yang baru tentang Allah dan sebuah pengharapan bahwa suatu hari nanti dia akan kembali ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara, momen kegelapan itu bukan hanya Daud ataupun kita aja yang pernah ngerasain. Ingat Bapak Ibu Saudara, Kristus pun ketika menjalankan karya keselamatan pun pernah berada di fase yang sangat gelap dan yang sangat kering. Dia merasa bahwa Allah Bapa itu pergi meninggalkan dia. Tetapi dalam momen tersebut dia tidak bersungut-sungut ataupun terus-menerus bersoal jawab mengenai peristiwa yang dialaminya. Kristus menjalani itu semua karena dia melihat rencana Allah yang jauh ke depan. Apa rencananya? Yaitu pulihnya relasi antara manusia dengan Bapa. Kristus mengetahui bahwa tidak ada hal lain yang dapat mendatangkan sukacita besar selain manusia dapat mengalami kembali persekutuan yang indah dengan Bapa. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah situasi buruk yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, adakah kita melihat Allah itu sebagai terang dan kebenaran bagi hidup kita? Adakah sukacita, adakah rasa syukur itu tetap ada dalam hati kita? Mengingat bahwa Allah dengan segala kasih karunia-Nya akan tetap terus menuntun kehidupan kita. Sehingga kita dapat terus menjalani hari dengan penuh pengharapan bahwa akan datang suatu hari nanti sukacita yang jauh lebih besar, yaitu ketika kita dapat bersekutu bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta di zaman Ratu di Skotlandia, itu tahun 1952 sampai 1966, namanya James Stewart. Dia seorang pendeta, dia menceritakan kisah ini dalam sebuah khotbah dia yang berjudul Garda Depan dan Garda Belakang. Jadi sebelum Napoleon itu mulai mundur dari Moskow untuk kembali ke Paris pada tahun 1812 itu, ia menunjuk seorang tentara namanya itu Marshal Ney untuk ditunjuk untuk jadi barisan yang paling belakang. Untuk apa?
Ya, tentunya untuk melindungi sisi-sisi yang telah hancur dari tentara Rusia dengan cara apapun. Jadi suatu hari setelah pasukan Napoleon itu tiba dengan selamat di Paris, beberapa perwira mendengar ketukan di pintu ketika mereka lagi bermain kartu di tempat mereka. Ketika mereka buka pintu, di sana ada seorang yang berdiri, sosok yang paling sangat buruk rupa. Gak enak dilihat, udah bungkuk, udah kurus, udah pakaiannya udah compang-camping, tangannya udah gemetaran, mukanya udah kayak hopeless gitu. Terus tanya, loh siapa kamu? Teriak mereka. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka muncul, bilang, wah ini pasti Marsekal. Itu Marsekal nih. Dan yang lainnya berdiri beri hormat. Terus bilang, beritahu kami karena kami bertanya-tanya, di mana sesungguhnya barisan yang paling belakang itu di mana? Dan sosok yang bungkuk itu, yang mukanya udah sangat kumal, bahunya udah entah berantah, sejenak dan menatap wajah mereka. Orang ini bilang, tuan-tuan, saya adalah penjaga belakang. Dan itu adalah sebuah fakta, dan dia sendiri melihatnya. Lalu pendeta James ini, Stewart, kemudian melanjutkan khotbahnya. Dia melanjutkan khotbahnya, siapakah dia yang datang dari Edom dengan pakaian yang diwarnai dari Bosra, yang pakaiannya merah, pakaiannya berlumuran darah, yang wajahnya lebih buruk dari manusia manapun, dan penampilannya lebih buruk daripada anak-anak manusia, yang dari kepala, tangan, dan kakinya mengalir kesedihan dan cinta yang bercampur aduk. Inilah Kristus, akulah barisan belakang, kata Yesus. Siapakah dia yang datang dari Edom dengan pakaian diwarnai dari Bosra? Itu ada di Yesaya 63 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara, Kristus sebagai Mesias atau penjaga belakang itu adalah istilah yang digunakan pendeta James tadi. Dia menggambarkan bagaimana memiliki makna bahwa Yesus itu loh adalah pelindung dan penebus yang berjuang hingga akhir untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan melalui gambaran penderitaan dan penghakiman yang penuh darah itu. Jika Kristus telah menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa, agar kita bisa beroleh pengharapan, kita bisa beroleh sukacita, kita bisa mengalami persekutuan relasi dengan Bapa, maka Kristus yang sama itu akan bertindak sebagai pemandu, sebagai pemimpin, serta penjaga belakang bagi kita. Sehingga kita dapat melewati masa-masa sulit ini. Yang perlu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan hanyalah tetap terus berharap kepada Dia. Teruslah berharap kepada Dia dan taat kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Allah terasa diam dan jauh, ingatlah bahwa justru di saat itulah Allah dengan kasih setianya sedang bekerja menuntun kita kepada sukacita besar yang telah Ia sediakan bagi kita yang berharap kepada Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh semakin menguatkan iman kami. Semakin kami bisa mencintai Tuhan, semakin kami bisa setia kepada Tuhan.
Tuhan, kami juga rindu biarlah setiap firman-firman Tuhan yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap jalan kami. Dan biarlah hidup kami juga bisa memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami sebentar lagi juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan istirahat kami, kiranya Tuhan boleh yang tolong, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.